Qala Rasulullah, qala hadis riwayat daripada Ahmad bin Abi Sulaiman, qala ta'syaitu, artinya makan malam. Aku makan malam bersama Abi Burdah radhiyallahu anhu, faqala ala uhaditsukum ma hadatsani bi Abu Abdullah ibn Qais. Ingatkah kamu aku ceritain dengan satu cerita hadis yang disampaikan oleh Abi Abdullah bin Qais. Beliau menceritakan tentang suatu ketika beliau makan bersama baginda Rasulullah SAW. Faqala, Nabi kita bersabda, man akala, barang siapa makan sampai kenyang, minum sampai puas, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa arwani, puja dan puji aku panjatkan kepada Allah yang memberi aku makan sampai kenyang, memberi aku minum sampai puas, akan keluar dari dosa kesalahannya seperti pada hari dia dilahirkan. Masya Allah, kan sederhana saja, tapi sederhananya doa tadi itu. Kita pas makan sampai ada baca doa tadi itu, saya pun tak baca. Jadi saya tukang suruh tak baca, kadang-kadang itu lupa. Memang syaitan baca itulah kerjanya syaitan, bukan kena tak tahu. Anak-anak muslimin muslimat jangan minum tangan kiri ya. Yang minum tangan kiri itu syaitan. Oke, ipin syaitan. Terus apa ngajar budak-budak itu ciko minum tangan kiri. Jadi kata anak-anak syaitan. Terus seperti Syekh Maulana Mustaqim ini cerita daripada kawan-kawan. Jadi kata Ustaz Abdullah dari Seremban, katanya Syekh Maulana Mustaqim saya memang pernah tengok. Beliau kalau dengar bunyi handphone berbunyi di majelis, pada saat beliau menyampaikan bayar, ratusan ribu manusia itu tidak teragak-agak untuk menyebut setan. Itu orang banyak muslimat di Tunggoro, kira-kira dalam 70-an ribu yang hadir. Seketika itu kedengaran bunyi handphone, kata beliau setan. Allah, luar biasa. Kadang-kadang pernah juga pada masa pengajian di sana, kalau tidak salah Habib Umar pernah datang ke Tunggoro, yang pada saat ketika itu ada timbalan presiden atau perdana wakil presiden, sana sebut wakil presiden. Pada waktu itu masih dengan Yusuf Kala. Allah, jadi katanya pada suatu ketika Syekh Maulana Mustaqim tadi itu lagi asik-asik menyampaikan bayan, ceramah, terus berbunyi handphone daripada poket beliau. Berbunyi, apa kata beliau? Syaitan masuk ke dalam poketku. Itu bijak. Makasakan para orangnya. Kadang-kadang kita pun terlupa, kadang-kadang nak tutup, kita sudah tutup, lupa rupanya sudah masuk ke dalam poket saya. Jadi orang alim tak ada saja jalan keluarnya ada. Tidak jelas salah pun masih boleh betul lagi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Allah besar pahalanya mudah-mudahan. Jadi kalau macam itu tak salah lah kalau seandainya saya tengok di Kedah, di Sungai Petani tempat Dr. Ilyas nih. Jadi tulisan baca doa makan dan baca selepas makan itu di atas meja. Jadi dia tulis terus ditutup dengan plastik secara terhormat lah. Mungkin dengan kita boleh juga kita tuliskan semacam itu, mungkin di tatapan pandangan mata kita, sehingga pada waktu kita makan dengan keluarga ingat bacaan pada waktu kita makan, dan juga ingat bacanya pada waktu kita selesai. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Atau alhamdulillah saja kalau tahap yang panjang itu. Baca alhamdulillah cukup. Bismillahnya, bismillah. Sambungannya tidak hafal. Doa yang panjang itu. Ada orang yang hafalannya lemah. Jadi lepas doa makan macam mana? Baca alhamdulillah. Takkan sampai mengucapkan alhamdulillah pun juga tidak hafal. Kalau sampai alhamdulillah pun juga tidak hafal, tak payah hidup. Siapa yang diam dia akan selamat. Siapa yang berdiam dia akan selamat. Nabi kita bersabda, man salatan aja. Jadi kan serangan salafi kawafir itu karena kita cakap gitu, kalau kita sehat ya. Mereka tak boleh komen macam-macam.
TV hijrah. Kenapa? Kenapa dihijrahkan dari sana? Karena cakap lah. Coba kalau cakap. Kita tuh sampai nawat tanah saja. Orang kata dan mau alaihim belakang amin saja. Betul amin. Salah amin juga. Jangan pernah sekali-kali mengucapkan subhanallah. Kalau kita tegur. Kalau kita tegur orang, kalau kita bercakap, nah disitulah. Jadi yang memastikan posisi kedudukan seseorang, tinggi rendahnya, besar kecilnya, mampu atau tidaknya, itu kalau pada waktu kita bercakap. Jadi ada satu cerita, Imam Abu Hanifah kadang-kadang kan tuh guru kita kadang-kadang macam itu juga, kadang-kadang pasal besar lagi. Kalau sampai sejam 2 jam itu kan lengong juga, jadi belaku duduk santai macam itu. Ya, anak juga mungkin betul-betul kaki itu pada bersyarat. Saya bersyarat santai, kenapa kelamaan nih? Mungkin sambil menggosok-gosok urut kaki macam itu. Jadi di saat tengah-tengah pengajian tadi itu sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang laki-laki dibawa pengaruh, jubahnya, sorbannya, pakaiannya serba menakjubkan. Masalah tabarakallah luar biasa. Maka Imam Abu Hanifah tadi duduk tegak, lurus, hormat, sopan, santun di hadapan yang datang tadi itu. Kenapa? Karena pakaian orang tadi itu nampak seperti ulama besar, seperti orang hebat. Jadi karena melihat di bawah dan pengaruh daripada orang tadi itu, Imam Abu Hanifah pun duduk hormat, sopan, santun di depan yang datang tadi itu. Beliau teruskan pengajian, dijelas. Di antara jadi pada ulasan kebijakan yang dibicarakan pada siang hari itu atau pada waktu itu, beliau mengatakan sesungguhnya puasa itu bermula daripada terbit fajar, sampai terbenam matahari. Ya, jadi kita berbuka atau tidak berbuka, kalau sudah sampai petang, kalau sudah sampai terbit sampai tenggelam matahari, kalau sudah tenggelam matahari berarti kita sudah tidak lagi dianggap puasa. Makan tidak makan, pahala puasa itu akan terhenti sampai adzan maghrib berkumandang. Oke, seorang kembali, kata beliau, seorang kembali. Puasa itu bermula daripada terbit fajar sampai kepada terbenam matahari. Maka yang merupakan jubah lebar bagus tampan tadi itu bertanya, "Tuh guru, boleh tanya?" Kata beliau, "Tafadhal, dipersilakan." "Tuh guru, bagaimana kira-kira kalau sampai tengah malam tapi matahari tidak terbenam juga?" Kata si yang berjubah besar tadi itu, "Macam mana kalau sampai tengah malam tapi matahari masih belum terbenam juga?" Kata Abu Hanifah, "Kalau sampai tengah malam matahari belum terbenam juga, lebih elok Abu Hanifah duduk santai macam tadi." Rugi aku, bagi hormat, bagi tadim kadia. Contohnya pertanyaan macam itu, macam mana boleh tengah malam kalau matahari belum terbenam lagi? Logiknya macam mana? Takkan mungkin datang tengah malam kalau matahari belum terbenam. Mesti matahari tenggelam dulu, baru boleh datang tengah malam. Tapi macam itu pertanyaannya. Jadi maksud beliau, kalau seandainya matahari tak terbenam, melainkan selepas tengah malam, lebih elok aku duduk santai macam tadi. Beliau hancurkan lagi kaki beliau. Rugi aku bagi hormat kepada kamu. Jadi ketahuan orang tadi itu jahil. Dari mana? Daripada pertanyaannya. Makanya itu nanti kita bersabda, orang yang diam itu akan selamat. Maksudnya orang tidak boleh menebak kita. Paham bahasa menebak? Tidak boleh mereka kita menduga kita itu macam mana, kecuali kalau pada itu kita berbicara. Tapi macam manapun, yang senyap dan diam akan selamat. Man somata najat. Tapi jangan sampai jadi syaitan akhras. Syaitan bisu itu macam mana, yang diam diri, yang senyap daripada kebenaran. Nabi kita bersabda, seseorang yang pengen selamat, kalian jadi samta, hendaklah mengekalkan diri dengan berdiam diri. Hadis yang ke-101 kita berakhir pada hadis yang ke-101, yang berikutnya panjang. La yara mu'minun min akhihi. Tidak ada daripada seorang mukmin yang melihat aurat, benda aib, benda jelek, benda buruk daripada saudaranya. Dikira, masya Allah, tabarakallah,
Zaman kita tadi itu mungkin pada masa kita pergi ke tandas, misal saja pada masa kita pergi ke tandas, rupa-rupanya pergi ke tandas tadi itu untuk merokok di situ dia. Sebab kelamaan ikut daurah 1 jam setengah tak merokok, lenuh juga aku masuk tandas merokok. Begitu kita sampai dia buka tutup raja, dia tenampak kita ada di hadapan. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu kan aib kan, itu aurat kan. Dia menyesal, minta maaf Syekh, minta maaf. Tak sengaja tapi Allah tak boleh tak apa. Lain kali jangan diulang kembali. Kita tutup mulut kita, benda aib yang kita nampak tadi itu kalau kita boleh menutup rahasia seseorang yang secara terpaksa dia berbuat macam itu, balasannya surga di sisi Allah. Kan? Jadi jangan pelik. Saya sudah ceritakan dari awal. Ini benda-benda kecil tapi balasannya besar. Jadi saya baca beberapa buku kitab dari sampai habis saya kumpulkan hadis-hadis yang semacam ini. Ya, tak salah, ada hadis yang sahih, ada juga yang hasan, ada juga yang hadisnya lemah. Sebab kita bukan berbicara tentang hukum hakam, yang kita bicarakan sekarang tentang fadail, tentang fadilat itu dan ini. Cuma hadisnya, barang siapa melihat suatu aurat, maksudnya suatu keaiban daripada saudaranya, kemudian dia sembunyikan, melainkan Allah akan anugerahkan, akan masukkannya ke dalam surga. Hadis yang terakhir, riwayat daripada Sayyiduna Dukhain ibn Abil Haytham, Dukhain Abil Haytham, Katib Uqbah bin Amir, sahabat Nabi yang berkubur di Mesir. Qultu li Uqbah ibn Amir, aku berkata kepada Uqbah bin Amir, saya ini mempunyai tetangga yang minum arak, malam-malam mabuk, tengah malam teler, bahasa sana teler, mabuk. Wa anada ilau asyurata liyakhuduhum, saya nak laporkan ke balai polis agar mereka tangkap dia. Tengok, ini sekretaris setiausaha Sayyiduna Uqbah bin Amir berkata kepada Sayyidina Uqbah, saya ada tetangga yang malam-malam minum arak, saya nak panggil polis untuk tangkap dia, nak laporkan sama Mais. Sama Mais kan, Muisnya yang tukang tangkap orang itu. Nah, saya nak laporkan kepada mereka. Karena ini dai, aku akan panggilkan surat, artinya polis untuk menangkap mereka. Jadi kata Sayyidina Uqbah, wahai celaka ente, jangan, la tafal. Aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man sawratara, barang siapa menutupi aurat aib seorang muslim, seakan-akan menghidupkan bayi yang dikuburkan hidup-hidup. Ka'annama ahya mawudatan di qabriha, seperti dengan kita menghidupkan kembali kanak-kanak atau anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Maksudnya daripada hadis ini, seperti apa nilainya, seperti apa genjarannya orang yang mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati, macam itu juga pahala orang yang menutup aib daripada seseorang. Kita datangi, kita nasihati, jangan lagi begitu, hamat tidak boleh, itu satu perkara terlarang, itu satu perkara yang tidak betul. Jadi kita nasihati secara berdua-duaan. Kalau dengan orang tadi itu berbuat kemaksiatan itu juga secara sembunyi, tapi kalau dia berbuat maksiat seperti artis, seperti atlet, itu di khalayak orang ramai, bukan aurat. Kalau ada yang menyebutnya, itu bukan riba. Kenapa? Sebab riba itu menyebut sesuatu yang mempermalukan, itu juga mempermalukannya. Tapi benda yang mempermalukan tadi itu dikerjakan di khalayak orang ramai. Pembicaraan yang kita bicarakan sekarang, kita tahu tentang aib seseorang yang secara tersembunyi. Nah, itu kita tidak boleh, apalagi kalau sampai masuk dalam media massa, masukkan ke dalam koran atau dalam akhbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang kerja sebagai wartawan, kena pilih-pilah berita yang mana yang patut untuk dikhabarkan, yang patut untuk dimuat, untuk jadi tatapan dan bacaan orang ramai. Sebab orang yang membuncing benda-benda rahasia daripada orang lain, tatabba Allahu aurat, Allah akan membuncing aib-aibnya, sehingga Allah permalukan dia daripada liang rumah dia sendiri. 30
Wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk malam ini tidak ada pertanyaan dulu, mungkinlah nanti pada pertemuan besok hari insyaallah kita sambung pada hadis yang ke-102. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirna bi kamalil iman ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidak lupa baca doa tidur. Makluman kepada semua peserta, minuman peserta pun jadi maklukan peserta dah minum tadi kan. Jadi tak adalah sepatutnya jadual selepas ni ada minum untuk peserta. Jadi tuan-tuan dah makan, jadi bolehlah balik terus. Baca doa dah tadi, boleh balik. Jadi urus dia sahaja minum di luar. Jangan lupa pagi esok makan. Pagi esok kita akan jumpa di Dewan Salat Utama subuh insyaAllah. InsyaAllah. Biar jalan, selamat jalan. Hati-hati mandu, hati-hati di jalan. Sambil berzikir, sambil baca salawat.